Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode yang kedua ini, ataupun di hari yang kedua ini, pembahasan kedua, kita akan membahas bersama ciri dan karakteristik daripada wave. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai ciri dan karakteristik wave, bagi sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di video yang pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat FCI semua ikuti langkah-langkahnya step by step, mulai dari kita isi data personal, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas ciri dan karakteristik daripada wave. Perlu diketahui oleh trader Forex Club Indonesia semuanya bahwa wave ini terbagi menjadi dua. Yang pertama impulsive wave di kursor yang kami tunjukkan ini. Kemudian yang kedua corrective wave. Impulsive wave ini ada tiga. Wave yang pertama, wave yang ketiga, dan wave yang kelima. Sedangkan corrective wave ini wave yang kedua dan wave yang keempat. Impulsive wave dan corrective wave. Impulsive wave ada 3, 1, 3, 5, sedangkan corrective wave 2 dan 4. Setiap impulsive wave, oke, perhatikan sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, setiap impulsive wave ini terdiri dari 5 subwave. Oke, artinya ini kan wave yang pertama nih. Wave 1 ini disebut impulsive wave. Nah, di dalam wave yang pertama ini ada 5 subwave. Ini wave yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian impulsive wave yang kedua, di wave yang ketiga ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian impulsive wave yang terakhir, di wave yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap impulsive wave ini terdiri dari 5 wave. Oke, di dalamnya ada 5 wave. Teman-teman boleh kecilkan time frame untuk melihat subwave-nya. Kemudian untuk corrective wave, ini setiap corrective wave ini terdiri dari poin A, B, dan C. Oke, ini corrective wave dari 1 ke 2, A, B, dan C. Kemudian ini corrective wave yang kedua, di wave yang keempat, A, B, dan C. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bahwa impulsive wave ini ada 3, wave pertama, wave ketiga, dan wave kelima. Di setiap impulsive wave ada 5 subwave. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di setiap corrective wave ini ada 3 poin A, B, dan C. Setelah adanya impulsive wave, maka harus ada corrective wave. Oke, ini impulsive wave, kemudian corrective wave, naik kembali membuat wave yang ketiga. Ini subwave ada 5, kemudian turun ke wave yang keempat, ini ada 3 subwave A, B, dan C. Oke, jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya daripada impulsive wave dan corrective wave. Impulsive wave ada 3, corrective wave ada 2. 1, 3, dan 5 disebut impulsive wave, kemudian 2 dan 4 disebut sebagai corrective wave. Kemudian, ciri daripada wave yang pertama dan wave yang kedua, ini kita bahas satu persatu. Ini wave yang pertama, di mana ini permulaan, impulsive wave. Di dalamnya ada 5 subwave. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, pada saat pembentukan wave yang kedua, ini ada 3 subwave. A, B, dan C. Oke, ini dari wave yang pertama ke wave yang kedua. Dan biasanya kalau kita tarik Fibonacci, maka kedudukan wave yang kedua ini ketika dikoreksi, ini kan trennya naik. Untuk contoh yang naik, ketika harga turun, ini biasanya koreksi di Fibonacci level antara 38 sampai dengan 61.8. So, ini ciri daripada wave yang pertama dan wave yang kedua. Pada saat terjadi corrective wave, di wave yang kedua ini, biasanya harga berada di Fibonacci level 38 sampai dengan 61.8. Oke, kita lihat chart. Contoh daripada wave yang pertama dan wave yang kedua ini. Ini kita buka pair mata uang Euro USD, TF Weekly. Ini wave yang pertama, impulsive wave. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Pada saat wave yang kedua ini turun, maka ini berada di Fibonacci level di antara 38.2 sampai dengan 61.8. Jadi pada saat koreksi ini harga hanya sampai pada Fibonacci level
38.2 sampai dengan 61.8. Ini disebut dengan impulsive wave yang pertama, kemudian corrective wave yang pertama. Koreksinya berada di Fibonacci level 38.2 sampai 61.8. Oke. Nah, kemudian untuk wave yang ketiga, ciri dan karakteristiknya, ini perlu diperhatikan oleh trader forex club Indonesia semuanya. Ini wave pertama di kursor yang kami tunjukkan ini wave kedua, ini wave ketiga. Perlu diperhatikan wave ketiga ini lebih panjang jika kita bandingkan dengan wave pertama dan wave kelima. Jadi kenaikannya lebih tinggi dibandingkan kenaikan poin pertama dan poin kelima. Karena ini impulsive wave, maka di dalamnya ada 5 subwave. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci, biasanya target kenaikannya berada di Fibonacci level antara 261.8 sampai dengan 161.8. Ini kenaikan pada impulsive wave yang kedua, ataupun wave yang ketiga. Ini biasanya naiknya, kalau kita ukur dengan Fibonacci, berada di Fibo level 261.8 sampai dengan 161.8. Oke, kita lihat ke dalam chart. Ini saya buka pair mata uang USD JPY. Nah, ini wave 1, di kursor yang kami tunjukkan ini wave 2, ini wave 3. Wave 3 ini kenaikannya berada di antara 161.8 sampai dengan 261.8. Dan kenaikan dari 2 ke 3 ini lebih panjang jika kita bandingkan dengan kenaikan yang pertama dengan kenaikan dari 4 ke 5. Oke, ini ciri daripada wave yang ketiga ataupun impulsive wave yang kedua. Impulsive wave 1, 3, dan 5. Kemudian untuk wave yang keempat dan yang kelima, ciri dan karakteristiknya, ini perlu diketahui oleh trader forex club Indonesia semuanya. Pada saat terjadinya corrective wave, ini wave yang keempat, ini harga turun tidak boleh melebihi puncak yang pertama ataupun wave yang pertama. Oke, jadi harganya tidak boleh turun melebihi, ini resisten lah, kita sebut resisten ataupun wave yang pertama harus berada di atas daripada wave yang pertama. Oke, corrective wave di wave yang keempat ini tidak boleh melebihi wave yang pertama. Kalau kita tarik garis lurus, maka harganya harus berada di atas wave yang pertama. Ini untuk wave yang keempat ataupun corrective wave yang kedua. Kita lihat ke dalam chart. Ini kita buka pair mata uang USD CSF. Ini corrective wave ataupun wave yang keempat. Ini corrective wave, ini corrective wave. Oke, dan harga turun ini tidak boleh melebihi puncak yang ini. Resistance, breakout, support. Tidak boleh melebihi ini. Oke, harus berada di atas puncak yang pertama. Nah, ini ciri dan karakteristik daripada wave yang keempat ataupun corrective wave yang kedua. Di mana di dalamnya harus ada A, B, dan C. Ini dari sini A, B, C. Di setiap corrective wave ini harus ada poin A, B, dan C. Sedangkan pada setiap impulsive wave maka harus ada 5 subwave, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk wave yang terakhir yaitu wave yang kelima. Oke, karena ini impulsive wave, yang pasti di dalamnya harus ada 5 subwave. Jelas ya sahabat trader forex club Indonesia semuanya. Pembahasan mengenai ciri dan karakteristik daripada setiap wave. Secara garis besar, wave terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama impulsive wave, kemudian yang kedua corrective wave. Di setiap impulsive wave ada 5 subwave, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian impulsive wave yang ini, wave yang ketiga, harus ada 5 subwave kembali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di setiap corrective wave harus ada poin A, B, dan C. Oke? Setiap setelah impulsive wave, maka harus ada corrective wave. Dan cirinya ataupun karakteristiknya telah kita bahas secara bersama-sama tadi pada saat terjadinya corrective wave yang kedua dan pada saat terjadinya corrective wave di wave yang nomor 4 ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Yang pasti teman-teman harus melihat terlebih dahulu, menyimak pembahasan pada video teori Elliott Wave yang pertama, sehingga pada saat menyimak pembahasan yang kedua ini teman-teman tidak bingung. Oke, terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.